Perkenalkan, saya Akil, Solution Engineer untuk Zoho Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu Zoho Desk. Sekarang kita mulai dari definisi Zoho Desk dulu. Apa itu Zoho Desk? Zoho Desk adalah aplikasi ticketing tools omnichannel yang dimiliki oleh Zoho untuk bisa digunakan oleh teman-teman yang memang memiliki tim support, tim layanan pelanggan. Nah, untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, karena sudah omnichannel, teman-teman bisa mengcapture berbagai macam inquiry dari channel-channel yang berbeda, seperti email, WhatsApp, live chat, sosial media, dan lain-lain. Kemudian semuanya akan di-capture oleh Zoho agar teman-teman bisa meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan yang lebih baik lagi. Nah, di sini akan saya jelaskan dan akan saya demonstrasikan secara teknis dan secara ringkas apa itu Zoho Desk beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk ke modul yang pertama, yaitu modul tickets. Di modul tickets adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat semua tiket yang masuk. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Salah satunya adalah fitur Headquarter. Nah, HQ adalah dashboard terintegrasi yang ada di dalam Zoho Desk, di mana dashboard ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk melihat semua respon tiket yang ada di departemen customer support teman-teman. Nah, di sini Headquarter bisa kita filter berdasarkan agent, kemudian bisa difilter berdasarkan channel dan juga dari time frame-nya. Dan nanti kita bisa lihat ada berapa banyak incoming response dan outgoing response di dalamnya. Live traffic juga, di sini kita bisa melihat live traffic selama 1 jam ke belakang. Customer happiness rating, unassigned ticket, berapa banyak online agent, berapa banyak agents yang offline, most traded ticket, tiket yang paling banyak tektokannya, negative rating, feedback negatif yang diberikan oleh customer-customer, kita dapat lihat juga di dalam Headquarter-nya. Kemudian kita juga punya team feeds. Team feeds adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat semua aktivitas yang terjadi di dalam departemen customer support-nya. Dimulai dari tiket pertama kali masuk, siapa agent yang mengambil tiket tersebut, siapa agent yang update tiket tersebut, kemudian siapa yang meresponnya, siapa yang memberikan respons, dan lain-lain, semuanya dapat dilihat di team feeds ini. Kemudian kita punya tiket views. Nah, tiket views adalah tempat di mana kita bisa maintain semua tiket-tiket tersebut, kita bisa melihat semua tiketnya. Nah, di sini Zoho Desk akan mengidentifikasi tiketnya dari channel mana mereka masuk. Bisa dari WhatsApp, bisa dari Instagram, bisa dari email, semuanya akan otomatis diidentifikasi oleh Zoho Desk. Kemudian di tampilan utamanya di sini kita bisa melihat ada judul dari tiketnya, nomor tiket sebagai unique identifier dari setiap tiket yang masuk, kemudian kapan tiket tersebut diterima, kemudian state dari tiketnya, apakah open, close, on hold, dan lain-lain, dan juga owner dari tiket tersebut kita bisa cek di sini. Jika kita buka salah satu tiketnya, ini akan menampilkan informasi dari tiket tersebut. Nah, di sini ada 2 informasi yang bisa kita lihat. Yang pertama ada tiket properties. Di navigation bar sebelah kiri, tiket properties menampilkan informasi dari tiket tersebut. Di sini ada beberapa opsi, seperti salah satunya adalah ZIA Insight. ZIA Insight adalah kapabilitas AI yang tersedia di dalam Zoho Desk, di mana ZIA Insight dapat mengidentifikasi dan menganalisa hasil dari percakapan yang telah teman-teman lakukan. Customer tone-nya seperti apa, apakah mereka marah, apakah mereka netral, apakah mereka upset, semuanya akan dianalisa juga oleh Zoho Desk. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika teman-teman ingin melakukan filtering dan membuat sebuah report berapa banyak customer yang mereka marah, yang mereka hard complain, nah, teman-teman bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan ZIA Insight ini berdasarkan customer tone yang telah dianalisa. Kemudian kontak information menampilkan informasi dari kontak tersebut, entah itu dari WhatsApp, entah itu dari Instagram, dari Twitter, dari email, semuanya akan ditampilkan di kontak information-nya. Kemudian key information adalah tiket owner-nya di sini. Nah, tiket owner-nya di sini bisa siapa saja, agent-nya nanti bisa kita assign, itu juga bisa. Kemudian status, state dari tiketnya, entah itu open, on hold, dan lain-lain, due date dari tiketnya, text, dan lain-lain.
Kemudian kita juga ada ticket information seperti prioritas yang bisa kita set, nomor telepon yang bisa kita tambahkan, product name-nya, skill set yang dibutuhkan agent untuk menangani tiket ini apa saja, kemudian field additional information seperti bahasa, kategori, channel, klasifikasi, dan lain-lain. Nah, dua field ini, ticket information dan additional information, itu sifatnya customizable. Artinya, teman-teman bisa mengkustomisasi field-field ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Entah itu ditambahkan field baru untuk branch-nya, entah itu diganti nama produknya, prioritasnya diganti, itu bisa. Jadi, Zohodesk sangatlah fleksibel untuk teman-teman gunakan sebagai opsi ticketing tools. Nantinya bisa disesuaikan dengan standar-standar yang ada di perusahaan teman-teman. Kemudian di sebelah kanan, kita bisa melihat tampilan dari konten tiketnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tiketnya masuk dari channel WhatsApp. Kemudian kita juga bisa melihat nomor dari tiket tersebut dan kita bisa melihat tampilan dari tiketnya. Nah, jika tiketnya masuk dalam chat, itu akan menampilkan bubble chatnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, di sini saya juga bisa langsung membalasnya via instant messaging modules. Nah, ini modul yang ada di dalam Zohodesk. Nantinya kita bisa melanjutkan percakapan dengan klien kita di sini, kita bisa membalas chatnya, kita bisa membalas email mereka, kita bisa reply all, kita bisa memberikan respons kita langsung dari dalam Zohodesk. Kemudian di sini kita juga bisa melihat histori dari tiketnya, riwayat dari tiket tersebut. Dari tiket pertama kali dibuat, tiket diupdate oleh agent A, tiket diupdate oleh agent B, kemudian tiket menerima balasan dari kliennya, dan lain-lain. Semua aktivitas yang terjadi dari dalam tiket tersebut akan direcord di dalam history dari tiket tersebut. Sekarang kita akan melihat ke tampilan yang lainnya, yaitu knowledge base. Nah, knowledge base adalah modul untuk kita bisa menyimpan semua artikel-artikel yang memang kita gunakan untuk internal kita atau untuk eksternal kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan knowledge base untuk menyimpan artikel-artikel yang digunakan untuk proses troubleshooting, misalkan artikel-artikel untuk spesifikasi produk kita bisa menggunakan untuk internal kita atau kita bisa bagikan ke pihak eksternal. Kita bisa menyimpan semua informasi tersebut di sini. Contohnya di sini ada salah satu artikel yang saya miliki. Di sini kita bisa lihat nih berapa banyak views-nya, berapa banyak comments, berapa banyak like, berapa banyak dislike, dan lain-lain. Dan ketika kita buka tampilan dari artikel tersebut, itu akan menampilkan versioning control-nya di sini. Kita bisa lihat nih versi-versinya. Kemudian komentar, attachment, insight, dan lain-lain itu akan terlihat juga langsung dari sini. Kemudian di dalam knowledge base juga kita memiliki dashboard knowledge base-nya. Nah, overview dashboard akan menampilkan informasi dari knowledge base tersebut. Kita bisa melihat berapa banyak artikel yang kita buat, berapa banyak yang likes, berapa banyak yang dislikes, ada berapa banyak feedback yang masuk, usage-nya seperti apa, kemudian artikel views-nya berapa banyak. Selain itu kita juga bisa lihat usage metrics-nya, kemudian yang artikel yang paling banyak dijadikan sebagai referensi itu ada berapa, trending articles-nya, artikel effectiveness-nya berapa, semuanya dapat kita lihat langsung dari dashboard knowledge base ini. Kemudian kita juga memiliki kontrak di sini ya. Nanti teman-teman yang memiliki SLA dan lain-lain itu bisa menambahkan kontraknya di sini. Nah, kita bisa lihat nih kontrak-kontrak yang memang kita miliki ya untuk klien-klien yang memang memiliki SLA khusus. Nah, tipe-tipe kliennya bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita juga ada customers. Jadi untuk modul customers ini akan menampilkan semua customer yang kita miliki. Nah, jadi customer-nya akan ditampilkan di sini, list email mereka, nomor telepon, dan lain-lain. Semuanya akan masuk ke database ticketing tools kita. Dan ketika mereka mengirimkan sebuah tiket ke kita, nama mereka atau kontak information mereka akan otomatis masuk ke database kita dan masuk sebagai list dari customer yang kita tangani. Kemudian kita juga punya modul analytics. Untuk modul analytics adalah modul yang menampilkan metrik-metrik data dari dalam Zohodesk. Di sini ada dua tipe informasi yang ditampilkan. Yang pertama adalah reports. Teman-teman bisa mengenerate sebuah report di sini. Kita memiliki fitur static reports. Jadi teman-teman bisa mengenerate reports dari agent availability, agent performance, incoming threads, resolution time, response times, SLA tickets, dan lain-lain itu langsung dari dalam Zohodesk.
Nah, ketika kita mengenerate reports-nya, report statis akan menampilkan informasi sebatas table saja. Jadi kita akan melihat informasinya secara statis, text-based saja. Di sini, teman-teman bisa ekspor juga report yang dibuat itu dalam bentuk Excel, CSV, ataupun PDF. Selain reports, kita juga memiliki dashboard. Nah, kalau misalkan kita ingin mempresentasikan hasil report kita ke C-level atau ke managerial level, tentunya mereka harus bisa memahami data-data yang kita presentasikan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa memvisualisasikan data tersebut agar lebih mudah difahami oleh khalayak umum. Nah, di sini kita memiliki dashboard. Dashboard di dalam Zoho Desk itu dapat digunakan untuk memvisualisasikan data yang kita miliki. Nah, kita memiliki default dashboard di dalam Zoho Desk. Ada 5 yang bisa teman-teman gunakan di sini. Salah satunya adalah Overview Dashboard. Overview Dashboard akan menampilkan informasi tiket yang ada di dalam departemen teman-teman. Di sini kita bisa melihat berapa banyak open tickets, berapa banyak yang on hold, yang overdue, kemudian tiket totalnya ada berapa, traffic analysis, average handling time, happiness rating, dan lain-lain. Itu semuanya dapat dicek di dalam Zoho Desk. Selain itu, kalau teman-teman membuat sebuah report statis dan ingin divisualisasikannya, teman-teman bisa membuat sebuah custom dashboard di dalam Zoho Desk. Custom dashboard yang dibuat itu bisa mengambil data dari report statis yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Jadi, untuk kepentingan presentasi dan reporting ke managerial level, teman-teman bisa mengkombinasikan report statis yang dibuat dan divisualisasikan kembali dengan dashboard di dalam Zoho Desk. Dan nanti teman-teman bisa memilih komponen-komponennya, entah ingin ditampilkan dalam bentuk grafik, dalam chart, pie chart, dan lain-lain. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu adalah modul analitik di dalam Zoho Desk. Selain itu, Zoho Desk juga tersedia untuk mobile phone. Zoho Desk tersedia di aplikasi Android maupun iOS. Teman-teman bisa mendownloadnya di App Store maupun Play Store. Zoho Desk itu tersedia di dalam aplikasi mobile phone, namanya adalah Radar. Radar untuk Zoho Desk memungkinkan teman-teman untuk memanage semua tiket yang masuk kapanpun, dimanapun lewat smartphone teman-teman. Kami menyediakan real-time help desk analysis di sini, kemudian ada support representatif bisa memanage workload-nya secara optimal di dalam mobile phone mereka. Kemudian ada Unified Insight karena kita menyediakan semua dashboard terintegrasi di sini di smartphone-nya. Teman-teman bisa membalas tiketnya di sana, teman-teman bisa membalas chat, bisa membalas WhatsApp-nya, bisa membalas keluhan-keluhan pelanggan langsung dari smartphone teman-teman semuanya. Dan itu bisa digunakan di aplikasi mobile phone yaitu Radar untuk Zoho Desk. Kemudian selain modul analytics, kita juga ada modul activities di sini. Nah, modul activities akan menampilkan semua aktivitas yang tersedia yang ada di sini di dalam organisasi teman-teman. Kemudian kita juga punya modul komunitas. Nah, kalau misalkan kita ada forum, community, user community, dan lain-lain, kita juga bisa buat sebuah komunitas di sini. Nah, komunitas ini bisa kita share atau kita bagikan secara publik untuk mengumpulkan like-minded people, orang-orang yang memang menggunakan jasa kita atau tertarik dengan produk-produk kita. Nanti mereka bisa membuat sebuah forum diskusi, menginformasikan jika mereka menemukan kendala, bug, atau ada use case yang ingin mereka explore, mereka bisa share di sana. Selain engineer-engineer dari atau orang-orang produk dari tim kami yang bisa melihat postingannya, orang lain juga nantinya bisa langsung join ke forum tersebut untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka atau solusi-solusi yang mereka pernah temukan. Nah, nanti jadi kita bisa gunakan ini sebagai sebuah sarana komunikasi dan sarana bertukar pikiran untuk orang-orang yang menggunakan layanan atau produk-produk yang teman-teman jual. Kemudian, selain komunitas, kita juga punya modul sosial media di sini. Nah, modul sosial media adalah integrasi dengan Zoho Social di dalam Zoho Desk. Di sini, memungkinkan teman-teman untuk mengintegrasikan sosial media handler yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa mengintegrasikan Facebook, X, ataupun Instagram. Di sini, saya menggunakan sebuah brand fiktif namanya Cloud Sakti. Saya sudah mengintegrasikan brand fiktif ini di Facebook dan di Instagram. Nah, Facebook dan Instagram
page saya sudah saya integrasikan ke dalam Zoho Desk. Di mana ketika saya integrasikan, saya bisa membuat sebuah postingan dari dalam Zoho Desk saya bisa membalas komentar yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan saya di postingan sosial media yang tim saya buat, dan juga saya bisa membuat sebuah komentar yang diterima oleh saya itu menjadi sebuah tiket baru, dan nanti saya bisa tangani tiketnya langsung dari dalam Zoho Desk itu sendiri. Jadi untuk tim-tim support atau tim customer support itu tidak perlu lagi menghandle inquiries dari sosial media di platform lain, tetapi semuanya akan masuk ke dalam satu dashboard terintegrasi platform ticketing tools yaitu Zoho Desk. Semua keluhan pelanggan dapat ditangani dalam satu pintu. Kemudian kita juga punya modul chat di sini. Nah, modul chat adalah fitur khusus yang hanya tersedia untuk plan Zoho Desk Enterprise Edition. Di Enterprise Edition itu sudah includes dengan fitur chat di sini. Fitur live chat adalah integrasi dengan salah satu produk yang kami miliki yaitu Zoho Sales IQ. Di sini dengan integrasi ini memungkinkan teman-teman untuk mengintegrasikan website teman-teman dengan live chat yang kami miliki. Jadi ketika diintegrasikan, jika ada yang membuka website teman-teman, itu akan ada sebuah pop-up. Nah, pop-up yang bisa menghubungkan user-usernya dengan tim support yang tersedia di perusahaan teman-teman. Jadi bisa langsung terhubung di sana. Mereka bisa menyampaikan keluhan mereka bisa bertanya tentang produk langsung dari live chat tersebut. Dan nantinya live chat akan masuk ke dalam Zoho Desk dan kita bisa langsung menangani semuanya dari dalam portal yang sama. Selain itu, kita juga memiliki integrasi sosial media di sini. Nah, untuk integrasi sosial media, kita menggunakan modul IM namanya. Nah, untuk modul IM ini bisa kita integrasikan ke channel-channel yang lain. Kita bisa mengintegrasikan channel-channel instant messaging lain seperti WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, Business Messaging, Telegram, dan juga Line. Nah, ini memungkinkan teman-teman untuk membuat sebuah platform ticketing yang terintegrasi. Jadi, jika teman-teman memiliki banyak support channels yang berbeda, teman-teman bisa mengintegrasikannya di sini. Dan nanti semua inquiry yang masuk akan diterima oleh Zoho Desk. Teman-teman bisa membalas chat yang diterima dari Facebook di sini. Teman-teman bisa membalas chat yang diterima dari Instagram. Teman-teman bisa membalas chat yang diterima dari Line dan lain-lain. Semuanya akan ditangani oleh modul IM di dalam Zoho Desk. Untuk memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, gak perlu kita memiliki banyak software-software yang berbeda. Semuanya cukup di satu pintu saja dan teman-teman bisa menangani itu semuanya langsung dari dalam satu solusi yang sama, yaitu Zoho Desk. Kemudian kita juga memiliki multi department di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman berada di departemen yang lain atau ada departemen lain yang menggunakan aplikasi ticketing tools lain, kita juga bisa membuat sebuah departemen di sini. Kita bisa menambahkan departemen baru dan nanti kita bisa assign agents ke dalam departemen tersebut dan mereka bisa memiliki akses ke departemen tersebut dan bisa membalas tiket atau inquiry yang masuk langsung dari portal mereka. Kemudian di Zoho Desk juga memungkinkan teman-teman untuk mengecek availability-nya. Di sini kita bisa set availability kita, apakah kita available di jam 7 malam misalkan untuk menerima email, apakah ketika kita sedang shift 1 kita bisa menerima email, chat, dan lain-lain. Nah, jika kita sedang istirahat, nah kita bisa set availability kita menjadi offline. Nah, ketika offline tidak ada chat atau notifikasi yang kita terima. Nah, ketika kita set lagi availability-nya menjadi online, kita rubah, maka chat yang masuk atau inquiry yang masuk akan dinotifikasi ke kita. Kita akan menerima semuanya. Nah, itu adalah availability yang bisa kita set di dalam Zoho Desk. Nah, jadi teman-teman, Zoho Desk sangat berfungsi sekali, sangat berguna sekali untuk teman-teman yang memang ingin meningkatkan layanan pelanggan menjadi lebih baik lagi. Nah, kita nggak perlu menggunakan WhatsApp bisnis terus dan dibalas via
WhatsApp mobile phone. Kita tinggal mengintegrasikan saja channel-channel instant messaging tersebut ke dalam Zohodesk. Dan kita bisa menerima semuanya dari dalam satu platform yang sama. Nah, itu adalah Zohodesk, di mana Zohodesk dapat membantu perusahaan teman-teman untuk meningkatkan layanan pelanggan ke level yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran apa itu Zohodesk dan bagaimana ticketing tools dapat membantu teman-teman meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan.